Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Adrian Fauzi dengan NIM 22072021. Baiklah, di sini saya akan melakukan observasi lapangan untuk memenuhi persyaratan mata kuliah teknologi informasi. Pada topik pertama yaitu VTEC, variable fast timing and lift electronic control, yang biasa disingkat dengan VTEC, adalah teknologi yang dikembangkan oleh Honda untuk mengoptimalkan kinerja mesin pembakaran internal. Teknologi ini mengatur waktu dan ketinggian katup yang memungkinkan mesin untuk beroperasi lebih efisien pada berbagai kecepatan dan beban. Mesin VTEC bekerja dengan memanfaatkan gas buang untuk memadatkan udara masuk ke dalam silinder sehingga meningkatkan efisiensi pembakaran untuk menghasilkan tenaga maksimal dengan bahan bakar yang lebih hemat. VTEC bekerja pada sekitar 3000 hingga 5500 rpm untuk mempertahankan performa mesin maksimum pada kecepatan tinggi. Dengan kata lain, VTEC bekerja dengan menggunakan profil camshaft yang berbeda pada rpm rendah dan tinggi. Pada rpm rendah, mesin menggunakan camshaft yang dirancang untuk efisiensi bahan bakar dan torsi yang baik. Ketika mesin mencapai rpm yang lebih tinggi, sistem VTEC beralih ke profil camshaft yang berbeda yang memungkinkan katup membuka lebih lebar sehingga meningkatkan aliran udara dan bahan bakar ke dalam silinder dan menghasilkan tenaga yang lebih besar. VTEC juga memungkinkan mesin untuk memiliki dua karakteristik performa yang berbeda dalam satu mesin, memberikan efisiensi bahan bakar yang baik pada kecepatan rendah dan performa tinggi pada kecepatan tinggi. Mesin VTEC bekerja dengan memanfaatkan gas buang untuk memadatkan udara masuk ke dalam silinder sehingga meningkatkan efisiensi pembakaran untuk menghasilkan tenaga maksimal dengan bahan bakar yang lebih hemat. VTEC bekerja pada sekitar 3000 hingga 5500 rpm untuk mempertahankan performa mesin maksimum pada kecepatan tinggi. VTEC bekerja dengan menggunakan profil camshaft yang berbeda pada rpm rendah dan tinggi. Pada rpm rendah, mesin VTEC menggunakan profil camshaft yang dirancang untuk efisiensi bahan bakar dan torsi yang baik. Ketika mesin mencapai rpm yang lebih tinggi, sistem VTEC beralih ke profil camshaft yang berbeda, yang memungkinkan katup membuka lebih lama dan lebih lebar, sehingga meningkatkan aliran udara dan bahan bakar ke dalam silinder, menghasilkan tenaga yang lebih besar. Dengan kata lain, VTEC memungkinkan mesin untuk memiliki dua karakteristik performa yang berbeda dalam satu mesin, memberikan efisiensi bahan bakar yang baik pada kecepatan rendah dan performa tinggi pada kecepatan tinggi. Sekian topik tentang VTEC. Baiklah, topik selanjutnya yaitu ABS atau Anti-Lock Braking System adalah sebuah sistem keselamatan pada kendaraan yang didesain untuk mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak. Dengan mencegah penguncian roda, ABS membantu pengemudi mempertahankan kontrol kemudi selama pengereman tiba-tiba atau di permukaan jalan yang licin, sehingga bisa menghindari kecelakaan. Cara kerja ABS melibatkan sensor pada setiap roda yang memantau kecepatan rotasi roda. Jika sensor mendeteksi bahwa roda mulai terkunci, sistem ABS akan secara otomatis memodulasi tekanan rem pada roda tersebut dengan cepat, mengurangi dan meningkatkan tekanan rem beberapa kali per detik. Proses ini dikenal sebagai pumping.
dan dilakukan jauh lebih cepat daripada yang bisa dilakukan oleh pengemudi secara manual. Manfaat ABS antara lain yaitu yang pertama yaitu mengurangi risiko penguncian roda, di mana memastikan roda tetap berputar, memberikan traksi yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan manuver, yang mana memungkinkan pengemudi untuk tetap dapat mengarahkan kendaraan saat pengereman darurat. Yang ketiga, memperpendek jarak pengereman, yang mana pada permukaan jalan yang licin atau kerikil. ABS adalah fitur standar yang banyak pada kendaraan modern dan telah terbukti meningkatkan keselamatan pengemudi dan penumpang dalam berbagai kondisi berkendara. 3. Maaf sebelumnya Bang mengganggu waktunya. Sebelumnya Fajar ingin bertanya tentang ABS Bang. Yang pertanyaan pertama, apa keunggulan dari sistem ABS Bang? Itu keunggulannya ketika di jalan yang licin itu biasanya tidak ada terjadi slip pada remnya. Ketika kita ada remnya secara mendadak, itu bannya tidak akan mengunci, dia akan melainkan memperlambat dari putaran roda itu. Selanjutnya, apa sih Bang kerusakan atau trouble yang ada pada sistem ABS? Itu biasanya dari motor ABS, dan ada juga itu dari soket-soket yang longgar, soket yang modul ABS itu tuh biasanya terjadi ketika ada soket itu ngaram atau soket yang kabelnya putus. Dan ada juga lagi itu sebagai motornya yang tidak berfungsi, itu bisa jadi itu sebagai motor itu udah kotor, itu bisa dilakukan servis atau pembersihan dari motor itu. Kan motor tuh rusak Bang. Apakah bisa diperbaiki atau gimana? Itu motor tuh bisa diperbaiki, palingan itu ada brush yang habis, brush tuh habis bisa diganti, itu akan bisa berfungsi lagi dari motor itu. Pertanyaan selanjutnya Bang, apa perawatan dari sistem ABS? Perawatannya tidaklah rumit, itu palingan sekedar untuk mereset ulang, dan ada juga untuk membersihkan soket-soket dari modul itu, dan ada juga untuk penggantian mie rem itu sekali 50.000 km. Kalau tidak ada mengganti mie rem itu, palingan dia tidak akan membaca dari tekanan mie rem itu. Nah, jadi fungsi dari ABS itu tidak ada lagi. Itu palingan biasanya trouble itu. Mungkin itu saja pertanyaan dari Fajar. Terima kasih Bang sudah menjawab pertanyaan Fajar. Yang mana fitur dari Power Window terdiri dari manual up down. Fitur manual up down ini adalah fitur yang bisa digunakan dalam rangkaian Power Window secara manual. Ketika tombol ditekan ke bawah, maka kaca akan bergerak turun. Selanjutnya auto down. Fitur auto down ini memiliki kesamaan dengan fitur sebelumnya. Dengan sekali tekan, kaca jendela akan terbuka penuh sampai ke bawah. Sedangkan untuk menaikkannya, kita harus menggunakan cara manual seperti pada fitur manual up down. Auto up and selanjutnya fitur selanjutnya fitur auto up dan down. Untuk fitur auto up dan down ini kita hanya perlu melakukan sekali tekan pada tombol saat ingin membuka kaca mobil. Sedangkan ketika ingin menutupnya, tekan tombol power window agar kaca mobil kembali ke atas. Sistem ini biasanya hanya digunakan pada satu sisi pengemudi saja, yang contohnya pada bagian depan di pengemudi. Selanjutnya auto up dan down. Selanjutnya auto up dan down. Fitur ini bisa dipasang pada masing-masing pintu mobil.
Hal tersebut membuat supir bisa membuka dan menutup kaca jendela mobil dari tiap pintu dengan sangat mudah. Selanjutnya window lock. Teknologi power window juga dilengkapi dengan pengaman, yaitu dengan menggunakan fitur window lock. Selanjutnya jam protection. Fitur keamanan lainnya adalah fitur jam protection. Fitur ini memiliki fungsi mendeteksi adanya benda yang terjepit ketika tombol ditekan. Hal ini akan mencegah adanya tangan terjepit saat kaca menutup, karena kaca otomatis akan kembali membuat ketika membuka ketika membentur sesuatu. Selanjutnya saya akan melanjutkan observasi saya di bengkel Authority Motor, yang mana saya akan menjelaskan sedikit tentang power window pada mobil Ayla. Baiklah, di sini adalah power window pada mobil Ayla, yang mana di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang power window. Yaitu power window adalah sebuah rangkaian mekatronik gabungan dari teknologi mekanik dan elektronik. Kedua gabungan tersebut akan menciptakan energi yang bisa menggerakkan kaca jendela mobil hanya dengan menekan sebuah tombol atau switch. Adapun komponen-komponen power window diantaranya yaitu motor listrik yang berfungsi untuk menggerakkan kaca jendela naik atau turun, gearbox yang berfungsi untuk mengubah putaran motor listrik menjadi gerakan linear yang dibutuhkan untuk menggerakkan kaca jendela, switch kaca jendela. Switch ini digunakan untuk mengendalikan motor listrik dan membuka atau menutup kaca jendela. Adapun komponennya fuse, yaitu fuse berfungsi untuk melindungi rangkaian listrik dari kerusakan akibat korsleting. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan cara kerja power window. Ketika Anda menekan switch kaca jendela, arus listrik akan mengalir ke motor listrik, yang mana motor listrik akan berputar dan menggerakkan gearbox. Gearbox akan mengubah putaran motor listrik menjadi gerakan linear. Gerakan linear ini akan diteruskan ke rel. Kaca jendela akan bergerak naik ke atas maupun ke bawah sesuai dengan arah putaran motor listrik. Selanjutnya baiklah, di sini saya akan melanjutkan manfaat dari power window ini. Yang pertama, meningkatkan kenyamanan. Yang kedua, meningkatkan keamanan. Yang ketiga, meningkatkan nilai jual mobil. Adapun tips merawat power window, yaitu jaga kebersihan switch kaca jendela. Gunakan pelumas khusus untuk rel kaca jendela. Selanjutnya, periksa secara berkala kondisi motor listrik dan gearbox. Jika terjadi kerusakan, bawalah ke mobil bengkel yang terpercaya. Penjelasan saya mengenai materi power window pada mobil Ayla. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melakukan wawancara dengan kepala bengkel mengenai VTEC. Bang, bagaimana keunggulan dari VTEC pada mesin Honda? Keunggulan VTEC itu adalah teknologi yang bermain pada bukan ketuk. Fungsinya gini, fungsi VTEC itu penambah performa pada putaran tinggi. Jadi VTEC itu gini, di kecepatan arus speed dia mempunyai dua tip cam yang berbeda. Kalau di speed low dia di lip yang rendah, tapi kalau di harga yang tepat dia pakai lip yang tinggi. Keunggulan yang biasanya terjadi di mesin VTEC itu efisiensi bahan bakarnya lebih irit.
Ya, kelemahannya gini, kelemahannya mungkin di tenaga bawah mungkin agak kurang, tapi kalau di tenaga atas, kalau untuk power ke atasnya mungkin lebih enak karena dia mempunyai dua power lah, dua power yang biasanya terjadi di tip itu ya kayak dua irama apa irama telepon Itu menggunakan ya. selanjutnya biasanya apa kerusakan yang sering terjadi pada mesin kita? Kalau kerusakan dalam listrik, kalau rata-rata yang rusak itu yang sering terjadi itu kebocoran dari seal solenoid yang sering terjadi. Yang kedua, eh, kalau untuk umur mesin yang lebih yang istilahnya agak-agak tua, udah mulai masuk umur dari 10 tahun ke atas lah, itu sudah mulai kasar. Terus yang sering terjadi itu permasalahan listrik itu dia kan berkaitan dengan speed sensor. Kalau speed sensor tidak jalan, listriknya tidak aktif. Eh, Selanjutnya apa apa perawatan yang bagus untuk mesin itu? Kalau mungkin listrik itu karena dia bekerja dengan sirkulasi oli, nah kalau itu hari lah rutin ganti seal-sealnya, karet-karet o-ringnya perhatikan. Terus sambungan-sambungan dari soket solenoid itu dibersihkan. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, Bang. Terima kasih, Bang.